Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu biarlah hati kita limpah dengan ucapan syukur dan mulut kita penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Perlindunganmu, naunganmu, yang kami boleh nikmati terus di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami boleh memulai seluruh aktivitas kami dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Saya katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kalau pengharapan dan perlindungan Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian berangkat kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Selamanya Kau baik, Kau selalu baik di dalam hidup kami. Engkau setia, Kau tak pernah berubah, Kau tetap sama. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau selamanya. Sebab tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Memuliakanmu, meninggikanmu. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Haleluya. 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 Ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib Engkau, layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Allah yang setia, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, haleluya,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sempurna pemeliharaan-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau yang selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Sekalipun bumi bergelora, kami aman. Sebab Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Kau gunung batu kami, kota benteng, tubuh pertahanan, menara perlindungan bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman. Kami tak tergoncangkan oleh apapun. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab penyertaan-Mu Tuhan ajaib bagi kami. Haleluya. Engkau yang menuntun hidup kami langkah demi langkah. Engkau yang menentukan setiap keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu kami mau taat kepadamu, mengikuti perintah dan kehendak-Mu, menyukakan hati-Mu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, dan utamalah
bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan. Tuhan segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahnya semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan segalanya. Amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Amin Tuhan, anugerahmu, anugerahmu semua anugerahmu, bukan karena kekuatan. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh Engkau Tuhan yang setia menyertai hidup kami. Engkau yang selalu ada
dan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan sedetik pun. Semua hanya karena anugerah. Sehingga kami aman, bagaimana kami ada. Dan kami mau terus menikmati penyertaan dan perlindungan dalam hidup. Tuntun kami dengan firman-Mu. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Mas Abdul. Oke, Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Suara saya jelas, Pak? Oke, keras. Oke ya, hari ini kita lanjut di Lukas 22. Perikop yang pertama adalah rencana rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Perikop yang ini, Bapak Ibu Saudara, tentang Paskah ya. Makan roti Paskah itu kan sebenarnya sebelum eh, Yesus mati di salib, Paskah itu sudah ada. Ya, arti Paskah itu adalah makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ada bangsa Israel. Maknanya adalah sayur pahit itu adalah bagaimana bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Mesir. Lalu tentang makna roti itu adalah penebusan Allah bagi umat Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Lalu perikop yang kedua adalah Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala dan kepala kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ini eh, iblis itu adalah suka dengan rencana yang buruk, ya. Salah satunya yaitu ya cinta uang, ya, terus keinginan, nafsu, eh, ya hal-hal yang buruk lah. Jadi iblis itu sangat suka. Dibilang tadi kan di sini ketika Yudas eh, mau menyerahkan Yesus, ya, orang itu senang karena hal yang buruk itu, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, ini penting. Kalau kita sudah tahu kebenaran, itu jangan sia-siakan, tapi kita harus bertumbuh dalam kebenaran tersebut. Lalu persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, bersiaplah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau
di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku? Aku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati seorang seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Di sini ada misi dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ini kan tersembunyi tentunya ya, tapi Tuhan itu, Yesus itu sudah persiapkan semuanya benar dengan apa yang dia katakan, ya itu kan sebuah misi sebenarnya. Jadi eh, kalau dibilang Paskah itu adalah penyembelih menyembelih domba, ya. Nah, disinilah domba Paskah itu Yesus sendiri, ya. Jadi ada misi dari Yesus untuk Yohan murid-muridnya Yohanes dan Petrus untuk mencari tempat Paskah ini, ya. Lalu yang menarik ini eh, perikop selanjutnya, penetapan perjamuan malam. Eh, saya langsung aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di sini momen yang baik di mana Yesus menjelaskan tentang Paskah, ya, makna baru yang Yesus akan eh, berikan kepada murid-muridnya, makna Paskah, ya. Cawan itu adalah darah Kristus, ya, yang tadi dibilang anak domba Allah itu adalah ya Yesus sendiri. Dia akan mati di kayu salib untuk menebus semua manusia. Ya. Lalu roti itu adalah tubuh Kristus, maknanya adalah percaya itu adalah satu roh. Jadi disinilah eh, makna baru yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan sampai hari ini kita percaya. Kalau tadi eh, makna Paskah itu kan waktu umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Kalau hari ini eh, makna baru yang diberikan oleh Yesus. Lalu perikop selanjutnya, percakapan waktu perjamuan malam. Ya, percakapan di situ Tuhan mengajar kepada murid-muridnya bagaimana eh, murid-muridnya tidak lagi berfokus kepada hasrat pribadi, ya kepentingan pribadi, tapi kita harus berfokus kepada firman, keinginan Tuhan. Ya. Jadi kalau di situ mereka berembuk ya, siapa yang paling menonjol, ya, eh, tapi di situ Yesus katakan di ayat berapa tadi?
Saya lupa, saking banyaknya ayatnya. Hmm, Nggak apa-apa dibaca pelan-pelan aja, Mas. ya. Tadi yang saya dapat adalah kita jangan berfokus kepada keinginan pribadi kita, tapi harus berfokus kepada firman. Itu penting ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu perikop selanjutnya yaitu di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan bagaimana bisa ia menuju Bukit Zaitun. Biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena luka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi Yesus mengajarkan pentingnya berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi eh, baik doa itu adalah baik supaya hubungan kita dengan Tuhan dekat. Lalu doa itu adalah menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu adalah sebelum kita eh, mengalami yang namanya apa penderitaan atau masalah, itu doa itu di depan ya. Jadi bukan bukan ketika kita menderita baru kita berdoa, tapi sebelum kita mengalami masalah kita harus berdoa supaya kita kuat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu berikut selanjutnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Eh, ya, eh, di sini yang sangat ngeri sebenarnya ya, Yudas itu adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus, tapi dia menyerahkan eh, Yesus, ya. Eh, tapi kebenaran yang saya mau bagikan, kita harus menjadi sahabat Yesus, bukan teman, ya. Sahabat itu adalah mengerti tentang hidup sahabatnya, ya, emosionalnya, dan apa namanya, kehidupannya. Kita harus tahu kalau seorang teman itu tidak mengerti dengan penderitaan sahabatnya, ya, beda teman dan sahabat. Jadi kita ini harus menjadi sahabatnya Yesus, ya, bukan teman Yesus gitu. Jadi sahabat itu adalah, Yesus pernah ngomong kan, apa, yang sahabat itu bisa berkorban untuk memberikan nyawanya untuk sahabatnya, ya, yaitu Yesus itu adalah sahabat kita. Perikop selanjutnya, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat ia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Ya, kalau sebelumnya ini Petrus berkata, "Ya, aku tidak akan menyangkal kamu." Ya, dan hari ini eh, kebenarannya buat kita, ya, ini adalah sikap di mana manusia ketika eh,
dia diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, ya, dia lebih memilih Tuhan atau keinginan, ya, Eh, apa keinginannya, cinta uang kah atau apalah yang membuat dia senang, ya, yang membuat dia bahagia, ya, dia manusia itu cenderung akan memilih hal-hal yang menarik buat dia, gitu. Tapi kebenarannya adalah buat kita adalah respon kita, ya, ketika dalam hal apapun juga biarlah Kristus yang tetap tinggal dalam hidup kita, maupun penderitaan, penganiayaan, kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Eh, Lalu perikop yang terakhir, Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolok dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan berkata, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau." Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini adalah anak Allah. Engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Jadi perikop yang terakhir ini adalah perenungan yang dalam eh, buat kita, ya, bahwa Yesus itu adalah betul-betul anak Allah. Jadi kalau kita masih meragukan, berarti kita ini sama dengan kayak ahli-ahli Taurat, ya, masih mempertanyakan Yesus itu Tuhan apa bukan, gitu. Nah, tapi biarlah hari ini kebenaran yang benar ini membenarkan hidup kita, ya, pikiran kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia itu yang mati di kayu salib, yang menebus dosa kita. Jadi bukan yang digantikan. Jadi Yesus itu bukan yang digantikan, yang digantung di kayu salib. Ya. Jadi kebenaran buat saya pribadi, eh, yakinlah bahwa Yesus itulah anak Allah. Dia itulah Yesus yang menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa saya pribadi. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul. Jadi hari ini perikop perikop yang ada di dalam Lukas pasal 22 kita bicara tentang Paskah, sebuah proses yang Yesus harus jalani dan itu adalah tujuan daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia. Paskah baik yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir diluputkan karena Paskah Pesah itu kan artinya dilalui. Karena kita tahu melalui peristiwa Paskah
di Mesir, maka bangsa Israel dilalui oleh maut karena ada tanda darah di ambang pintu dan kedua jenang pintu. Dan Paskah yang Yesus genapi, sehingga tadi ada Mas Abdul katakan makna baru, makna yang lebih dalam dan lebih mendasar, artinya tetap sama. Pesah itu artinya dilewati, dilalukan. Kita dilalukan dari maut, karena upah dosa itu adalah maut. Jadi bukan lagi seperti bangsa Israel yang dilepaskan dari perhambaan Mesir, tapi kita dilepaskan dari perhambaan dosa yang mendatangkan maut, kematian, terpisah dari Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur, sekalipun dalam kemanusiaan Yesus, ketika dia di Taman Getsemani, ada rasa takut, gentar, dan berkali-kali saya katakan bukan Yesus takut mati karena dia tahu tujuannya datang ke dalam dunia ini yang memang untuk mati, mencurahkan darahnya sebagai anak domba Allah, seperti domba Paskah yang disembelih oleh orang Israel, bahkan dirayakan juga sampai pada Yesus juga merayakan Paskah. Tetapi ketakutan terbesar Yesus adalah terpisah dari Bapa, karena dia harus menanggung dosa semua isi dunia. Tapi kita bersyukur sekali lagi karena Yesus mau taat pada kehendak Bapa. Jadi mari, ada harga yang memang terkadang harus kita bayar. Makanya Yesus tadi katakan berdoa. Dan hal yang menarik yang Mas Abdul tadi katakan, berdoa itu jangan kalau sudah terima masalah, tapi jadikan doa itu sebagai gaya hidup untuk kita terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu satu langkah di depan kita. Dan doa itu akan menolong kita, doa itu akan menguatkan kita, doa itu akan meneguhkan hati kita untuk menghadapi apapun dengan kehendak Tuhan yang jadi di dalamnya, bukan keinginan kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar memenuhi keinginan kita, tapi doa itu justru harus seperti apa yang Yesus lakukan. Doa itu justru kita mau berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi jangan salah, karena ada begitu banyak orang Kristen yang saya temukan, doa itu dijadikan sebuah sarana untuk memenuhi kehendak dia, sebagai sarana minta kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, doa itu justru sarana untuk kita mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang bisa kita pelajari, dan tentu ada banyak hal tadi seperti Petrus, jangan merasa sombong, jangan merasa kuat. Kita tahu waktu Yesus bicara beberapa kali tentang apa yang akan dia alami, Yesus katakan, oh sekalipun yang lain tergoncang imannya, aku enggak. Hati-hati, karena firman Tuhan katakan kalau kita merasa kuat, hati-hatilah karena kita bisa jatuh. Tapi mari kita terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu tadi seperti Mas Abdul katakan, melalui doa. Jangan nunggu kalau ada masalah baru berdoa. Tapi doa itu jadikan sebuah gaya hidup. Karena sekali lagi doa itu adalah hubungan dan komunikasi. Semalam saya ditanya di anggota kaum saya, Bapak punya jam doa? Saya katakan ya, doa secara korporat ya Coram Deo. Terus sepanjang hari ya saya berdoa, karena doa itu adalah hubungan dan komunikasi dimanapun kapanpun. Karena bagi saya doa itu bukan lagi hanya sarana waktu saya tutup mata, lipat tangan dan minta kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah ngobrol, komunikasi. Mau kapanpun, dimanapun, ada situasi apapun, maka pertama kali pasti saya akan ngobrol dengan Tuhan. Karena ada prinsip yang selalu dikatakan begini, jangan jadi orang yang hanya bisa bicara tentang Tuhan, tapi jadilah orang yang bisa berbicara dengan Tuhan. Dan sepanjang hari kita butuh berbicara dengan Tuhan dalam setiap langkah aspek hidup kita. Nah, jadi mari Bapak Ibu jadikan doa itu sebuah gaya hidup, hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, doa bukan sarana untuk kita minta, sarana untuk menyatakan kehendak kita, tapi doa itu komunikasi dan hubungan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Bapa di surga.
Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Mas Abdul. Silakan Ko Joni. Nanti Ya, ditutup oleh salam Mas Abdul. semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau. Kami semakin mengerti setiap isi hatimu, rencanamu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar firman-Mu, terus belajar, terus membangun hubungan, sehingga kami boleh tahu setiap rencanamu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Abdul Tuhan yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya, terus memberi pengurapan dalam setiap pelayanannya, menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Kau berkati Abdul dan Yoke dan anak-anak mereka Tuhan, untuk hidup terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami sepakat berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Sehingga Tuhan, lewat hidupnya, dia boleh menjadi berkat anak-anak cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus memulihkan kesehatan Pak Ongko Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Engkau terus memberi dia kekuatan, semangat Tuhan, proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Engkau juga terus memakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada. Sehingga lewat hidupnya, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, wali kota, dan sejajarannya. Kau naruhkan roh hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami di kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Biarlah Tuhan, itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Mas Abdul. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa-Mu Tuhan terus menyertai hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai hidup kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.